semua, yuk kita belajar matematika bersama ya. Let's go. Pertama kita tulis dulu ya, diketahui. Nah, untuk yang diketahui ini ada perbandingan uang Liska dan Angela. Kemudian ada Angela banding James. Nah, perbandingannya ini yakni 2:3 dan 4:5. Kemudian juga ada jumlah uang Liska, Angela, dan James. Jadi total uang Liska, Angela, James sama dengan 700.000. Dari situ yang ditanyakan kan adalah berapa selisih Liska dan James. Untuk menjawabnya kita harus mengetahui ini dulu, dua perbandingan ini disatukan jadi satu. Bagaimana caranya? Harus dijawab. Berarti perbandingannya Liska, Angela, James. Liska 2:3 dan Angela 4:5. Nah, ini caranya dengan dikali seperti ini ya. Ini Angelanya, jadi Angelanya dikali atas bawah, kemudian Liska kali Angela seperti ini ya, dan Angela kali James seperti ini. Nah, coba 3 kali 4 12 kan, kemudian 2 kali 4 8, 3 kali 5 15. Maka ini dia perbandingannya, 8:12:15. Ini uang Liska, Angela, dan James. Kemudian untuk menemukan jawabannya, kita bisa menyelesaikannya dengan cara selisih Liska dan James per jumlah. Jadi selisihnya itu kan ini 15 kurangi 8. Nah, ini pakai selisih karena tadi yang ditanyakan selisih ya, Liska dan James gitu. Terus yang diketahui adalah total uangnya. Total uangnya 700.000. Berarti sininya juga perbandingannya juga pakai jumlah, pakai totalnya. Nah, totalnya ini 8 ditambah 12 ditambah 15 dikali ini X yang ditanya per 700.000. Nah, berapa ini? 15 kurangi 8 7 per 8 tambah 12 tambah 15 itu 35 dikali 700.000 ya. Ini bisa dicoret, coret 1, coret 35 bagi 7 5. Nah, 700 dibagi 5 ini 70 bagi 5 itu 14. Tinggal ditambahin nolnya 1 2 3 1 2 3 4. Nah, jadi untuk jawabannya selisih uang Liska dan James adalah 140.000. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua ini tentang perbandingan.
tapi perbandingannya kita hitung secara terbalik. Nah, gimana itu? Oke, mari kita tulis yang diketahui dulu. Oke, diketahui ada 8 orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari. Kemudian pertanyaannya, kalau 10 orang berapa hari? Kitanya ini 10 orang berapa hari? Oke, untuk dijawabnya, untuk menjawab ini kita juga bisa simpulkan ya, kalau misalnya 8 orang itu 15 hari, berarti kalau 10 orang itu harus lebih cepat kan? Berarti pasti kurang dari 15 hari. 8/10 dikali 15. Nah, kenapa kok 8/10? Ini kan bentuk awalnya dari kayak gini kan, 8 orang dan 10 orang. 8 orang, 10 orang. Dikali, ini 8 kan seharusnya 15 hari. Di atas ini. Dan yang ditanya itu di sini. Nah, ini kalau perbandingan secara umum. Tapi karena ini ada perbandingan secara terbalik, jadi bukan seperti ini. Kita pakai cara 8/10 dikali yang ditanya per 15. 8 dan 10 kita coret ya. 8 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2 kan. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Kemudian 5 dan 15 juga bisa dibagi 5. 5 bagi 1 1, 15 bagi 5 3. Nah, dari sini kita tinggal kali silang. 1 dan 4 kali 3 12. Jadi jika dikerjakan dengan 10 orang, maka akan selesai dalam 12 hari. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3. Mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak. Nah, kita tulis seperti biasa. Diketahui adalah 90 km per jam. Kecepatannya dengan waktu 3 jam 20 menit. Kemudian ada juga 80 km per jam. Nah, untuk yang ditanya, berapa waktu tempuh dengan kecepatan 80 km per jam. Pertama, kita harus ingat dulu segitiga jarak kecepatan waktu. Ini ya. Nah, yang pertama kali harus kita ketahui adalah jaraknya. Tulis dulu. Dijawab. Nah, berapa ya jaraknya? Jaraknya berarti kalau jarak itu kan
kecepatan dikali waktu, berarti K kali W. Kecepatannya ini, kecepatan yang pertama 90 km per jam dikali waktunya 3 jam 20 menit. Kemudiannya juga bisa seperti ini, 90 dikali 3 jam. Nah, 1 jam kan 60 menit, berarti 20 per 60. Nah, kita sederhanakan lagi, 90 dikali coret, ini 6 bagi 2, ini 1, 3, berarti 3 jam 1 per 3. Oke, untuk pengaliannya kita bisa kalikan secara satu per satu, bisa kayak 90 kali 3 ditambah 90 kali 1 per 3. 90 kali 3, 9 kali 3 kan 27, berarti 270 ditambah 90 kali 3, ini coret, 9 bagi 3, 3, ini coret 1, berarti ini 30. 30 kali 1, 30. Nah, 270 tambah 30, 300 km. Kemudian kita harus mencari waktu tempuh. Nah, waktu tempuh itu kan W. W sama dengan jarak bagi kecepatan. Jaraknya W sama dengan J per K. Jaraknya 300, kecepatannya ini yang ditanya 80 kan? Ini 80 km. Nah, berapa? Coret 6-nya 30 bagi 8, bisa pakai cara Porugapet. 30 dibagi 8. Nah, seperti ini. Hanya 30 bagi 8 itu kan 3,75. Nah, 3,75 ini berapa menit ya? Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Berarti 3-nya nggak usah kan? Tinggal pasti 3 jam. 3 jam. Tapi kalau 75 menit ini berapa ya? 75 per 100 kita kali 1 jam ada 60 menit. Nah, ini coret 75 dan 10 sama-sama bisa dibagi 5. 75 bagi 5 itu 15. 10 bagi 5 itu 2. Nah, ini 2 dan 6 bisa dibagi. Ini coret 1, 6 bagi 2, 3. Nah, 15 kali 3. 15 kali 3. 5 kali 3, 15 cuman 1. 1 kali 3, 3 ditambah 1 lagi 4, 45. Nah, berarti ini 45 menit. Berarti tinggal ditambah sama dengan 3 jam 45 menit. Seperti ini ya. Oke, untuk nomor 4 ini saya sudah tulis untuk diketahui dan ditanya. Nah, diketahui itu rata-rata 9 anak itu 15 dan rata-rata 10 anak dan rata-rata 11 anak itu 10. Nah, yang ditanya itu rata-rata keseluruhan. Maka untuk menjawabnya itu rata-rata keseluruhan sama dengan 9 dikali 15 ditambah 11 kali 10 per ini anaknya, jumlah anaknya 9 ditambah 11
berarti 9 kali 15 itu 135 ditambah 11 kali 10 itu 110 per 11 tambah 9 itu 20. Nah, ini lanjut 135 tambah 110 itu 245 per 20. Nah, ini pakai pembagian bersusun, dan kalau dibagi hasilnya itu 12,25. Jadi rata-rata keseluruhan adalah 12,25. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini udah ditulis diketahui, ditanya dan dijawab. Diketahui itu ada sisi segitiga, ada X, 3X tambah 3 dan 4X min 3. Sedangkan untuk kelilingnya itu 56. Kemudian yang ditanya adalah luas segitiga. Nah, untuk cara menjawabnya kita harus gambar dulu segitiganya. Segitiganya ini X, terus 3X plus 3, ini kita taruh sini, X plus 3 dan 4X min 3 di sini. Nah, untuk kelilingnya kan tadi 56, berarti kita harus mencari dulu berapa X di sini. 56 sama dengan X ditambah 3X plus 3 ditambah 4X min 3. 56 sama dengan 3X ditambah X 4X, 4X ditambah 4X, 4 tambah 4 8, berarti 8X. 3 dikurangi 3 0, berarti 8X saja ya. X sama dengan 56, ini pindah ruas, berarti 56 per 8. X sama dengan 56 bagi 8, 7. Dan kita harus substitusikan ini 7 ke setiap X yang di sini. Berarti tinggal disubstitusikan aja. Berarti X sama dengan 7. 3X plus 3 sama dengan 3, ini diisi 7 plus 3. 3 kali 7 21. 21 tambah 3 24. Kemudian yang ini 4x min 3 sama dengan 4, ini x nya diisi 7 min 3. 4 kali 7 28. 8 kurangi 3 sama dengan 25. Ini, nah kalau angkanya ada 25, 24 dan 7, sisi miring adalah sisi yang paling besar. Berarti 25 kita taruh sini. 25, 24-nya taruh di alas dan 7-nya di sini. Nah, dari sini kita bisa hitung luasnya. Cara menghitung luas segitiga sama dengan, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya 24 kali 24 kali tingginya 7. Nah, coret 24 bagi 2 12. 2 bagi 2 1. Nah, 12 kali 7. 12 kali 7 itu 84. Jadi luas segitiga adalah 84 cm. Untuk soal yang nomor 6 ini kita bisa mengetahui, yakni tingginya itu 1,5 meter, kemudian untuk diameter 70 cm, dan jari-jarinya berarti dibagi 2, 35 cm.
Nah, untuk tingginya ini juga bisa dijadikan cm sama dengan 150 cm. Kemudian untuk air yang terpakai adalah 231 liter. Nah, untuk satuan liter itu sama dengan setara dm kubik. Nah, untuk yang ditanya itu tinggi air setelah terpakai. Kemudian cara menjawabnya, kita harus mengetahui dulu volume dari tabung. Nah, volume dari tabung ini berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan lingkaran, berarti luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkarannya itu 22/7 dikali R kuadrat. R kuadratnya, R-nya ini ya, R-nya 35. Berarti kali 35 kali 35 dan dikali tingginya tadi 150 cm. Oh ya, karena ini pakai senti, berarti ini juga pakai senti ya, 150 cm. Nah, ini kita bisa coret, ada yang bisa coret ini juga. 7 bagi 1 7, 35 bagi 7 sama dengan 5. Nah, ini tinggal dikali 22 kali 5 kali 35 kali 150. Hasilnya adalah 577.500 cm kubik nih. Nah, kemudian kita kurangi dengan ini yang terpakai, volume dikurangi yang terpakai, volumenya 577.500. Nah, dikurangi. Nah, untuk 231 liternya kita turunkan jadi cm. dm ke cm itu turun 1. Tapi karena ini kubik ya, ini berarti kita tambah nolnya 3. Berarti 231.000 cm kubik. 346.500 cm kubik. Kemudian kita harus cari tingginya, karena yang ditanya adalah tinggi, sama dengan volume dibagi luas lingkaran. Karena ini kan dari ini kayak gini, volume sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Nah, kalau nyari tinggi tinggal dibalik kayak gini ya. Udah ketahui ini volume sisa. Berarti kita hitung aja volume luas lingkaran dulu. Kita hitung luas lingkarannya. Berarti 22/7 dikali 35 kali 35. Nah, coret 7 bagi 1 7 bagi 7 sama dengan 1. 35 bagi 7 sama dengan 5. Nah, 22 kali 5 kali 35 itu hasilnya 3.850 cm. Kemudian tinggal dimasukkan lagi ini ke sini ya, tadi caranya. Volume sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Volumenya 3.460.500 cm kubik sama dengan luas lingkaran 3.850 dikali T. T sama dengan 346.500 per 3.850. Nah, ini kalau kita hitung, coret P sama dengan 90. Untuk soal nomor 7, ini kita bisa lihat
apa yang diketahui. Nah, untuk yang diketahui itu ada AD 6 dan BD 4. Nah, segitiga ABC ini seperti ini ya gambarnya ya. Untuk yang ditanya itu keliling ABC, bagaimana berapa keliling ABC, segitiga ABC. Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus kesebangunan segitiga. Nah, ini rumusnya. AC per AD sama dengan AB per BD sama dengan BC per AB. Oke. Untuk yang pertama kita harus ketahui dulu AB-nya. Oke, untuk yang AB ini kita harus ketahui sisi miringnya ini. Sisi miring kita bisa pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras seperti ini ya. 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat kemudian diakar sama dengan 4 kali 4 16 ditambah 6 kali 6 36, kemudian 16 tambah 36 ini 52. Berapa ya akar dari 52? Akar dari 52 adalah 2 akar 13. Oke, untuk yang AB sudah ketemu. Kemudian kita mencari AC. Untuk mencari AC, mana ini? Nah, ini AC. Untuk mencari AC kita masukkan ini rumus kesebangunannya. AC per AD sama dengan AB per BD. Nah, AC-nya masih belum diketahui. AD-nya berapa? AD-nya 6. Kemudian AB ini 2 akar 13 dan BD-nya 4. Nah, dari sini kita bisa pakai perkalian silang. Perkalian silang berarti 4 dikali AC sama dengan 6 dikali 2 akar 13. Kayak gini kan. 4 kali AC 4 AC. 6 kali 2 12 akar 13. Nah, AC sama dengan 12 bagi 12 akar 13 dibagi 4. 12 bagi 4 3. 3 akar 13. Oke, AC sudah ketemu. Kita mencari BC. BC masukkan lagi rumusnya. BC ini ya. Oke. Berarti tulis AB per BD sama dengan BC per AB. Nah, AB-nya ini. AB-nya 2 akar 13 per BD-nya ini ya. BD. Ini BD. BD-nya 4. Tulis 4 dan BC-nya masih belum diketahui per AB. Oke, seperti biasa kita kali silang, berarti 2 akar 13 dikali 2 akar 13 sama dengan 4 kali BC. Ini 2 kali 2 4. Ini kalau akar dikali akar gini ya, 4 kali BC 4 BC. Kemudian ini 4. Nah, kalau akar dikali akar itu sama dengan bilangan itu sendiri. Tidak, ini 4 BC turun. 4 kali 13 itu 52. 4 BC. Dan kalau cari BC berarti dipindah ruas. 52 per 4. BC sama dengan 13. Berarti 2 akar 13. Kemudian AC 3 akar 13. Dan kemudian BC ini 13. Mencari keliling
segitiga ABC keliling itu kan menambahkan semua sisinya, sama dengan sisi ditambah sisi tambah sisi. Nah, sama dengan sisi AB ditambah BC ditambah AC, sama dengan AB nya berapa? 2 akar ini ya, 2 akar 13. AB nya ini 2 akar 13 ditambah BC nya 13 ditambah AC 3 akar 13 sama dengan 2 tambah 3 5, yang akar sama akar bisa ditambahkan, 5 akar 13 ditambah 13. Jadi jawabannya ini ya. Jadi keliling segitiga ABC adalah 5 akar 13 ditambah 13. Nomor 8, dari soal kita bisa tulis apa saja yang diketahui. Itu ada penghasilan 3.600.000, transportasi 1/9, pendidikan 1/6, keperluan rumah itu 2/3. Untuk yang ditanya itu berapa uang yang ditabung. Nah, untuk menghitung itu pertama kita harus tahu dulu apa saja bagian yang ditabung. Nah, untuk menghitung bagian yang ditabung ini itu hampir semuanya pecahan ya, memang semuanya pecahan. Jadi kita juga hitungnya pakai rumus pecahan. Nah, 1 dikurangi 1/9 ditambah 1/6 ditambah 2/3. Nah, kenapa kok 1 ini supaya kita bisa tahu berapa sih sisa yang ditabung itu. Nah, pertama kita harus hitung pecahannya dulu. Kemudian 1 dikurangi 2 tambah 3 ditambah 12/18. Nah, ini dari kayak ini disamakan penyebutnya 9, 6, dan 3 itu sama-sama bisa dibagi 18. Nah, 18 dibagi 9 2 kali 1 2, 18 bagi 6 3 kali 1 3, dan 18 bagi 3 itu ada 5. 6, 18 bagi 3 6 dikali 2 12. Nah, ini ya. Kemudian kita 1 karena samakan kemudian kita samakan penyebutnya, karena ini penyebutnya 18, berarti 1 itu kan juga bisa 18/18 gini kan, dikurangi ini 2 tambah 3 5 tambah 12 17 17/18. Nah, gini kan gampang, 18 kurangi 7 1. Nah, 1/18 ini adalah uang yang ditabung. Kemudian kita juga hitung uang yang ditabung ini tinggal 1/18 dikali ini ya, 3.600.000. 3.600.000. Nah, ini kita tinggal coret aja yang bisa coret. 36 bagi 18 itu kan 2. 18 bagi 18 1. 36 bagi 18 2. Tinggal ditambahin nolnya 1 2 3 4 5. 200.000. Jadi bagian yang ditabung adalah 200.000.
Oke, untuk kali ini sekian dulu ya pembahasan soal matematikanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.